Halo, saya Febrianti Sitanggang. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai First Hop Redundancy Protocol atau FHRP konsep. Yang pertama, what is redundancy? Jika dua perangkat terhubung melalui satu tautan atau link, mereka memiliki satu titik kegagalan atau single point of failure. Jika link gagal, perangkat yang terhubung juga gagal. Untuk mengatasi situasi ini, link tambahan digunakan. Link tambahan berperan sebagai link cadangan. Link cadangan hanya berfungsi saat link utama gagal. Link tambahan dikenal sebagai link redundancy atau redundant links. Dengan kata lain, redundant link adalah link cadangan yang digunakan saat link utama gagal. Demikian pula, perangkat redundan adalah perangkat cadangan yang digunakan saat perangkat utama gagal. Proses penggunaan perangkat dan link cadangan dikenal sebagai redundansi. Karena redundansi memerlukan peralatan tambahan, sebaiknya digunakan saat biaya peralatan tambahan lebih rendah daripada biaya kerusakan akibat kegagalan jaringan. Berdasarkan kebutuhan, sebuah jaringan dapat menambahkan redundansi ke semua komponen, beberapa komponen, atau beberapa komponen kritis. Jika sebuah jaringan menambahkan redundansi, dibutuhkan protokol tambahan untuk mengelola perangkat dan redundant link. FHRP adalah sekelompok protokol yang digunakan untuk mengelola redundant router gateway. Selanjutnya adalah basic concept of FHRP. Sebuah router gateway menghubungkan jaringan lokal ke jaringan remote. Jika sebuah jaringan ingin menggunakan beberapa router gateway sehingga host secara otomatis terhubung ke router gateway yang tersedia, maka harus mengkonfigurasi redundansi protokol. Redundansi protokol mengelola beberapa router gateway, secara otomatis menggantikan router gateway yang gagal dengan router gateway cadangan yang berfungsi. Mari kita ambil contoh. Untuk tujuan cadangan, seorang admin jaringan menambahkan router gateway tambahan ke jaringan. Gambar berikut menunjukkan jaringan sebelum dan setelah menambahkan router jaringan. Yang di sebelah kiri hanya ada satu router, tidak ada cadangannya. Di sebelah kanan ada backup gateway router. Sekarang bayangkan, sang admin tidak tahu apa-apa tentang FHRP. Tanpa FHRP, sang admin mungkin menggunakan opsi berikut. Yang pertama, tidak melakukan perubahan dalam konfigurasi host saat ini dan mengkonfigurasi ulang semua host untuk menggunakan router cadangan jika router utama gagal. Jadi setiap router utamanya gagal, semua hostnya harus dilakukan konfigurasi ulang. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi beberapa host untuk menggunakan router gateway yang baru. Jika router gateway saat ini gagal, mengkonfigurasi host yang dikonfigurasi untuk menggunakan router gateway saat ini ke router gateway yang baru. Demikian pula, jika router gateway yang baru gagal, mengkonfigurasi host yang dikonfigurasi untuk menggunakan router gateway baru, balik lagi ke router yang utama. Jadi kalau routernya gagal, hostnya mesti dikonfigurasi ulang, pindah ke backup routernya. Mau balik lagi juga harus dilakukan konfigurasi ulang pada setiap hostnya. Nah, semua opsi di atas memerlukan tindakan manual jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut
Pastinya tidak terduga, bisa datang kapan saja. Untuk mendeteksi gangguan, sang admin perlu memantau jaringan sepanjang waktu. Ketika terjadi gangguan, sang admin perlu mengkonfigurasi semua host menggunakan router gateway default cadangan. Sang admin juga perlu mengkonfigurasi ulang semua host untuk menggunakan pengaturan asli setelah gangguan. Di jaringan kecil, opsi-opsi ini mungkin berfungsi, tetapi di jaringan besar, opsi-opsi ini tidak akan berfungsi. Sebagai contoh, anggaplah bahwa sebuah jaringan berukuran sedang memiliki 1000 host dalam subnet lokal. Sang admin harus mengkonfigurasi ulang semua host ini setiap kali terjadi gangguan. Tidak ada admin yang ingin melakukan tugas yang rumit dan melelahkan ini. Selain itu, karena perubahan dilakukan pada sistem host juga tetap tidak tersedia bagi pengguna saat admin melakukan perubahan. Protokol FHRP membuat tugas ini menjadi sangat mudah dan sederhana. Untuk mengkonfigurasi protokol FHRP, sang admin perlu melakukan perubahan-perubahan berikut. Yang pertama, membuat alamat IP virtual pada router gateway utama. Kemudian, membuat IP virtual yang sama pada router gateway cadangan. Kemudian, mengkonfigurasi protokol FHRP pada kedua router untuk merespon alamat IP virtual. Selanjutnya, mengkonfigurasi semua host untuk menggunakan alamat IP virtual sebagai alamat IP router gateway. Setelah protokol FHRP dikonfigurasi, sang admin tidak perlu lagi memantau router gateway sepanjang waktu. Protokol FHRP yang dikonfigurasi akan secara otomatis menggantikan router gateway yang mati dengan gateway yang tersedia. Sebagai contoh, jika router gateway utama mati, protokol akan mengalihkan lalu lintas ke router cadangan. Jika router cadangan mati atau router utama kembali hidup, protokol akan secara otomatis mengalihkan lalu lintas kembali ke router utama. Gambar berikut menunjukkan bagaimana protokol FHRP bekerja. Yang pertama, jika router utama di sebelah kiri atas ini bekerja, maka router cadangannya itu tidak dinyalakan. Dan jika terjadi gangguan di sebelah kanan pada router utama, otomatis lalu lintasnya dialihkan ke router cadangan. Setelah implementasi FHRP, admin juga tidak perlu melakukan perubahan apapun pada sistem host. Ini juga berarti tidak akan ada waktu henti pada sistem host karena konfigurasi router gateway. The 3 FHRP options. Nah, FHRP ini bukanlah salah satu protokol tunggal. Ini adalah kelas protokol yang menyediakan fungsi serupa. Ada 3 protokol FHRP, yaitu HSRP atau Hot Standby Router Protocol, kemudian ada juga VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, dan GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. HSRP adalah protokol FHRP pertama yang dikembangkan oleh Cisco. Cisco mengembangkan protokol ini sebagai protokol proprietary. Ketika protokol ini menjadi populer, IETF mengembangkan versi open source dari protokol ini. Itu adalah protokol VRRP. Dengan kata lain, protokol VRRP adalah salinan open source dari protokol proprietary HSRP.
Kemudian Cisco mengembangkan protokol yang lebih tangguh. Itu adalah GLBP, yang load balancer. GLBP adalah versi yang ditingkatkan dan diperbaharui dari HSRP. Ya, sekian presentasi saya mengenai FHRP konsep. Terima kasih.